Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering orang bertanya, apakah boleh umroh itu, perjalanan umroh dicicil sepulang dari umrohnya atau berhutang ketika ingin berangkat umroh? Idealnya memang perjalanan ibadah haji, umroh, hutang piutang itu dalam Islam memang harus kita hindari. Karena hutang merupakan masalah yang sangat sensitif. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang hutangnya belum terbayar. Ada dua pendapat tentang melakukan ibadah umroh. Bolehkah umroh itu kita berhutang? Masyarul muslimin, rekan-rekan sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita berhutang untuk membeli sepeda motor. Kita beli sepeda motor, kita pakai, kemudian setiap bulan kita cicil. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering membeli peralatan-peralatan rumah tangga, kulkas, kemudian mungkin mobil dengan cicilan. Maknanya kita berhutang untuk itu. Hingga dalam suatu diskusi yang pernah kita lakukan dengan teman-teman kita, kadang-kadang ada celotehan sedikit. Kenapa kita untuk beli mobil berani berhutang? Kenapa kita untuk beli sepeda motor berani berhutang? Padahal nanti di alam kubur, malaikat mungkar nakir tidak bertanya berapa BPKB kamu, berapa sepeda motor kamu, tapi yang ditanya apa amalan kita. Dalam haji, memang semua ulama sepakat bahwa ada syarat manistato'a di situ. Maknanya dalam berhaji kita tidak boleh berhutang piutang. Syarat manistato'a bermakna kita harus mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan mampu dalam hal lainnya. Sehingga biasanya di lembaga keuangan syariah, kalau talangan haji diberikan kepada nasabah itu, maka sebelum berangkat haji, nasabah harus sudah melunasi talangan yang diberikan oleh bank tersebut atau lembaga keuangan syariah tersebut. Contoh, dia diberikan talangan untuk mengambil nomor porsi haji 25 juta, berangkat hajinya 17 tahun lagi. Sedangkan cicilan talangannya itu selama 5 tahun atau selama 3 tahun. Maknanya dalam 3 tahun sebelum dia berangkat haji, semua cicilan hutang piutang talangan itu sudah dilunasin. Sehingga manistato'a di situ sudah terpenuhi. Dia berangkat haji tidak berhutang lagi. Namun ada beberapa pendapat pula dalam melakukan ibadah umroh. Ibadah umroh ini adalah ibadah dalam tanda kutip ya jalan-jalan wisata rohani lah. Daripada kita pergi ke Singapura, kita bermain di Orchard Road, lalu gesek kanan kiri, belanja sana, belanja sepatu dan lain, belanja tas, baju dan lain-lain, pergi ke Genting Malaysia atau ke tempat-tempat yang lain. Pulang kita hanya membawa kelelahan, kemudian kita cicil kartu kredit kita. So, kalau kita melakukan perjalanan ibadah umroh adalah perjalanan ibadah rohani, di mana kita melakukan ibadah di Mekah, di Madinah, kembalinya dari sana baru kita membayar atau mencicil biaya perjalanan tersebut. Sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa kalau haji memang ada syarat manistato'a di situ, tapi kalau hal umroh tidak ada syarat manistato'a. Maknanya selama ada kemampuan kita nanti kembali dari umroh tersebut bisa mencicil cicilan yang sudah kita lakukan. Contohnya kita cicil dari gaji kita, dari hasil kebun sawit kita, ada kemampuan dari cicilan yang kita berikan kepada bank, ada kemampuan kita dalam hal tersebut, maknanya syarat manistato'a itu sudah terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalau berumroh boleh kita melakukan dengan mencicilnya selama kemampuan cicilan bulanan itu ada pada diri kita, yang bisa kita angsur dari gaji ataupun hasil kebun kita ataupun penghasilan dagang yang lainnya yang kita peroleh setiap bulannya. Demikian, semoga Allah memampukan kita untuk pergi berumroh, karena sejatinya
ketika malaikatul maut nanti akan mendatangi kita, dia tidak bertanya berapa banyak BPKB yang kita buat, berapa banyak BPKB yang kita miliki, tapi dia bertanya apa amal ibadah yang kita sudah lakukan. Dan satu lagi, biasanya kalau ada kekhawatiran kita nanti kalau saya meninggal, bagaimana dengan hutang piutang saya? Jangan khawatir, karena biasanya lembaga keuangan syariah sudah mengcover setiap nasabah yang diberikan pembiayaan dengan asuransi jiwa, yang maknanya kalau terjadi sesuatu dia meninggal, maka seluruh hutang piutangnya akan lunas dan akan dilunasi oleh asuransi syariah yang mengcover seluruh hutang piutang yang kita lakukan saat itu. Jadi secara finansial kita mampu, secara cover asuransinya pun ada disiapkan oleh lembaga keuangan syariah. Mari kita berumrah, niatkan umrah karena Allah Ta'ala. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.